Assalamualaikum, kita ketemu lagi ya di part terakhir rangkaian video tentang persyaratan mutu gitu ya, obat tradisional tentunya. Di sini kita akan coba membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di emergency meeting. Nah, ini bonus nih. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang dilarang saat memproduksi obat tradisional? Gimana, masih ingat jawabannya? Ya, betul ya. Untuk jawaban dari pertanyaan ini, yang pertama, obat tradisional itu dilarang dalam bentuk sediaan intravaginal, tetes mata, parenteral suppositoria, kecuali suppositorianya dipergunakan untuk pengobatan wasir. Kemudian obat tradisional dan suplemen kesehatan itu dilarang juga mengandung bahan kimia isolasi, sintetik berkhasiat obat, narkotik, psikotropik, dan bahan obat tentunya. Kemudian dilarang ada tambahan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Dan tidak boleh ada alkohol lebih dari 1% untuk sediaan cairan obat dalam. Dan yang terakhir, mengandung bahan-bahan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua di emergency meeting, bagaimana cara untuk memenuhi persyaratan uji stabilitas pada produk obat tradisional? Ya, ini ya, jawabannya ada dua. Ada uji stabilitas jangka panjang atau uji stabilitas yang dipercepat atau accelerated. Kita bahas yang long term terlebih dahulu. Untuk yang long term ini menggunakan suhu 30 derajat plus minus 2 derajat Celcius ya, atau kelembabannya 75% RH plus minus 5% RH gitu. Diuji setiap 3 bulan pada tahun pertama nih. Misal bulan ke 0, 3, 6, 9, 12. Kemudian di setiap 6 bulan pada tahun keduanya, bisa di bulan ke-18 dan 24, dan satu lagi tiap tahun hingga waktu simpan yang ditentukan gitu ya. Ini untuk jangka panjang. Dan untuk jangka dipercepat atau uji dipercepat itu dengan suhu 40 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius dengan kelembapan 75% RH plus minus 5%. Minimal 3 waktu pengujian nih, termasuk awal dan akhir. Misal bulan ke-0 dan 3 untuk dan 6 untuk lama pengujian 6 bulan. Kemudian Indonesia itu termasuk dalam climatic zone 4B, hot and very humid climate ya. Ini adalah pertanyaan pada emergency meeting yang ketiga. Apa sajakah ketentuan baru yang disematkan untuk persyaratan keamanan mutu obat tradisional di Perka BPOM nomor 32 tahun 2019? Apa aja ya? Kalau kalian menyimak video saya tentang topik ini di awal-awal, itu di awal dan tengah mungkin ya, akan bisa menjawab pertanyaan ini. Coba kita cek jawabannya adalah ada dua. Dari segi pengujian mikrobiologinya, di sini telah diatur tambahan Enterobacteriaceae dan Clostridia yang sebelumnya berbeda ya persyaratannya. Kemudian bahan tambahan adanya antioksidan, anti kempa, pengemulsi, pelapis, penstabil, dan pelarut lainnya ini juga digunakan.
Dan yang keempat, ini pertanyaan di emergency meeting ya, yaitu apakah syarat dan ketentuan untuk OT yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam pengawet dan pemanis buatan? Jawabannya adalah untuk pengawet. Untuk obat tradisional yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam pengawet, maka perhitungan hasil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu. Oke, itu untuk pengawet jika dijumlahkan ya, setelah dihitung-hitung keduanya dijumlah tidak boleh lebih dari satu. Sedangkan untuk pemanis, penggunaan pemanis buatan dalam kombinasi mengikuti ketentuan rasio penggunaan kurang dari atau sama dengan satu. Jika lebih dari satu yang digunakan maksudnya untuk pemanis buatannya. Oke. Nah, udah selesai nih kita ya. Silahkan bagi adik-adik yang masih ada yang belum dipahamkan gitu ya, atau ada yang masih belum jelas, silakan bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya gitu ya, sudah mendengarkan materi kita mulai dari awal sampai dengan terakhir ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata selama penyampaian materi ini. Tetap jaga sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.